Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Rizky Medani, NRP 3120600003 dari kelas 2D4 Teknik Informatika A. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu bekerja dengan database, yaitu yang sekarang part 2, karena materi working with database ini sangat banyak. Yaitu yang pertama ada batch query. Ketika melakukan query pada tabel yang berisi banyak data, memanggil metode IDB query all bukanlah pilihan yang tepat karena hal ini akan menggunakan memori yang besar. Batch query pada I akan memanfaatkan data kursor untuk mengambil data per bagian. Perhatikan contoh di samping. Lalu secara default batch query akan mengambil 100 data untuk setiap iterasi. Anda dapat mengubahnya dengan mengisikan nilai ukuran sebagai parameter. Pertama, ketika memanggil metode batch, contoh query batch 10. Untuk defaultnya sebenarnya nilai batch query ini adalah 100. Jadi yang diambil adalah 100 data per query-nya. Di sini contoh untuk melakukan batch query seperti ini. Setelah itu lanjut ke active record. Active record atau AR menyediakan antarmuka secara objek oriented untuk mengakses dan memanipulasi data pada database. Sebuah kelas active record diasosiasikan atau dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Sebuah instance dari AR berkorespondensi dengan sebuah baris pada tabel tersebut. Misal customer adalah sebuah AR yang diasosiasikan dengan tabel customer, maka untuk menambahkan sebuah baris dalam tabel customer dapat dilakukan dengan cara seperti ini, yaitu pertama membuat variabel, yaitu di sini customer, lalu membuat instan baru, objek baru, yaitu dari model customer. Setelah itu di model tersebut terdapat field yang terhubung dengan tabelnya, yaitu dengan nama name. Kita panggil variabelnya, lalu tanda panah name. Setelah itu kita isikan nama Xiangsu. Setelah itu jika ingin menyimpan, kita dapat menggunakan metode save seperti ini. Script di atas dengan menggunakan query biasa seperti berikut. Jadi active record sama query akan membuat komen seperti berikut ini. Jadi pertama insert into ke tabel mana, ke tabel task customer, lalu ke field atau kolom mana yang diisi, yaitu name dengan value di bind name-nya. Nah, pada isi bind name-nya ini dapat yang C, lalu execute. Jadi active record akan mengconvert script tersebut menjadi query biasa seperti ini. Lalu keuntungan menggunakan active record yang pertama, lebih mudah dipahami. Lalu yang kedua, tidak rawan terjadi kesalahan penulisan. Ketiga, tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. Active record pada I mendukung RDBMS berikut ini, yaitu terdapat MySQL, PostgreSQL, SQLite, Microsoft SQL Server, lalu Oracle, lalu Cubrid, Spring, yaitu melalui model active recordnya Spring. Jadi kita harus menginstal Y2 Spring extension. Lalu terdapat Elasticsearch sama dengan Spring, yaitu kita harus menambahkan extension yaitu Y2 Elasticsearch. AR pada Y juga mendukung NoSQL database berikut ini, yaitu terdapat Redis, yaitu dengan menambahkan extension Y2 Redis. Lalu terdapat MongoDB, yaitu dengan menambahkan extension Y2 MongoDB. Deklarasi active record class. Deklarasi AR dilakukan dengan cara membuat class yang mengextend IDB active record. Dalam kelas ini, metode tabel name harus di-override untuk menentukan tabel yang diasosiasikan dengan kelas ini. Instan AR dianggap sebagai model, sehingga kelas AR biasanya diletakkan di dalam namespace app models. IDB active record merupakan kelas yang mengextend kelas I base model, sehingga semua fitur dari sebuah kelas model juga dimiliki oleh kelas active record, yaitu mulai dari atribut, validation rule, dan lain-lain. Secara default, kelas AR akan menggunakan komponen aplikasi DB
yaitu iappdb untuk terhubung dengan database. Di sini saya ingin mencontohkan yaitu pembuatan model. Di sini saya ingin membuat database baru dengan nama customer. Lalu yang pertama terdapat ID. Setelah itu yang kedua semua nama. Lalu yang ketiga email. Yang terakhir status. Untuk nama yaitu varchar dengan isi 255. Untuk email 100. Lalu untuk int kita sama email kita kasih 0. Jangan lupa untuk ID kita buat auto increment. Setelah itu untuk status mempunyai nilai default, yaitu kita tetapkan nilai 1. Jadi ketika membuat user baru akan bernilai nilai 1. Kalau sudah, yaitu sekarang kita akan membuat modelnya, yaitu melalui GUI. Kita buat model. Setelah itu kita tabel name customer. Setelah itu preview. Kita generate. Model untuk customer sudah terbuat. Sekarang kita akan samakan dengan kode berikut ini, yaitu di customer, yaitu kita akan menghapus dua function ini karena sebenarnya untuk active record ini cukup satu ini sudah bisa berjalan untuk satu function ini, yaitu tabel name. Sekarang kita akan menambahkan nilai cons, yaitu status aktif dengan nilai 1 dan status inaktif sama dengan 0. Kita lihat sudah cocok ya dengan kode berikut ini. Di sini saya ingin mencoba untuk kita lanjutkan terlebih dahulu karena untuk masih ada pembahasan selanjutnya, yaitu yang kedua query data. Setelah AR terdeklarasi, Anda dapat menggunakan untuk mengquery data dengan langkah-langkah seperti berikut, yaitu yang pertama, buat sebuah objek query dengan memanggil metode idbActiveRecord find, lalu atur objek query dengan memanggil metode query building seperti where, order by, dan lain-lain. Lalu ketiga, panggil salah satu metode query untuk mengambil data seperti all, one, dan lain-lain. Cara di atas mirip seperti penggunaan query builder. Hanya saja output yang dihasilkan berbentuk objek active record, yaitu yang untuk query data menggunakan AR untuk mengambil data hanya satu. Di sini contohnya seperti mengembalikan single customer dengan ID 123, yaitu pertama kita akan membuat variabel customer. Setelah itu kita panggil model customer, lalu find, lalu where kita masukkan ID yaitu 123. Setelah itu one, yaitu hanya mengambil satu data, yaitu data dari 123. Lalu di sini return akan mengalihkan active customer dan sort by ID. Seperti ini caranya, yaitu where status, yaitu seperti tadi customer status aktifnya yaitu 1, lalu diurutkan yaitu dengan ID, lalu all ini untuk mengambil seluruh data dari tabel customer. Di sini mengembalikan number jumlah total number dari active customer, yaitu dapat menggunakan count seperti ini untuk contohnya. Setelah itu di sini mengembalikan active customer binary indexed by customer ID.
yaitu mengembalikan customer lalu dengan index array dengan index array tersebut dari ID customer. Seperti ini untuk contoh query-nya. Di sini saya ingin mencoba untuk mempraktekkan query data. Sebelumnya kita isi data terlebih dahulu. Saya coba di sini nama. Ini saya simpan datanya. Setelah data terbuat, di sini saya ingin mencoba mengquery, yaitu yang pertama mengquery semua data. Kita buka project kita, yaitu basic. Setelah itu kita akan membuat controller. Di sini saya namakan controllernya yaitu bernama tes AR AR controller tes dd. Di tas AR ya namanya di sini. Lalu yang pertama kita akan mengetikkan sintak PHP. Setelah itu kita akan masukkan namespace, yaitu letak controller yaitu di app, lalu controllers. Setelah itu kita akan membuat class, yaitu class tas AR, yaitu mengextend dari controller, yaitu controller web. Sudah, kita buka kurung tutup kurung. Di sini saya ingin membuat actionnya yaitu dengan nama action baca. Yang pertama kita akan mengambil data customer, yaitu dengan cara customer. Jangan lupa kita import model customer terlebih dahulu, lalu find. Setelah itu kita ambil all. Setelah itu kita return list render, yaitu nama view-nya yaitu kita tulis baca. Untuk parameter kita samakan yaitu customer, lalu array asosiatif dengan variabel customer juga, tanpa titik koma. Setelah itu kita coba membuat view dengan nama controllernya yaitu tas AR, yang yaitu dengan nama file baca.txt. Di sini kita kasih coba untuk div dengan nama container. Setelah itu kita kasih tabel dengan kelas tabel, lalu tabel hover. Kita beri untuk t-head-nya yaitu yang pertama ada no, lalu ada nama, yang ketiga ada email. Kita buat t-body, yaitu kita akan melakukan for each di sini. For each itu yang kita berikan tadi yaitu adalah customer AC. Kita buat di sini and for it. Kita buat tr, setelah itu td, yaitu kita ambil dari PHP.
Oke, setelah itu kita lihat untuk nama, yaitu nama. Setelah itu email. Oh iya, yang pertama untuk no ini tidak kita berikan, yaitu cuma nama email saja. Kita coba apakah sudah berhasil. Kita ketikkan yaitu SAR baca. Terdapat kesalahan yaitu namespace missing. Kita lihat di tes AR, namespace app controller sudah benar. Kita lihat dari controller mahasiswa, namespace controller sudah benar, sepertinya ada yang salah. Tes AR dengan action ini, kita lihat kita action dari controller di web benar. Kita coba refresh. Tes AR controller. Oh, kita kurang menambahkan untuk kelasnya itu kelas air controller juga. Kita refresh. Lalu akan muncul, tapi untuk itu untuk value nya belum muncul. Kita coba troubleshoot, yaitu menggunakan pardam. Itu nama customer. Kita refresh. Sudah muncul, tapi sepertinya belum bisa mengeluarkan. Oh, kita lupa tidak menambahkan echo. Kita coba menambahkan echo. Kita refresh. Nah, jadi sudah keluar ya. Ini kita hapus saja, tidak apa-apa. Jadi di sini untuk tabel baca sudah bisa, untuk query, melakukan query select all data sudah bisa. Lalu di sini saya ingin coba yaitu query untuk memanggil satu data, yaitu menggunakan ID tertentu. Ini kita tulis baca satu. Ini kita namakan show. Di sini yaitu akan menangkap parameter, yaitu query parameter yaitu ID. Lalu kita di sini coba menggunakan pinban dengan ID. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat terlebih dahulu untuk view, yaitu show. Kita buat div terlebih dahulu dengan nama container. Lalu coba kita buat H5 dengan yaitu pertama nama, kita panggil dengan PHP seperti ini, yaitu dengan nama customer, lalu nama, lalu yang kedua email. Setelah itu kita coba yaitu kita di browser yaitu baca satu dengan ID 1.
sepertinya ada error. Kita lihat terlebih dahulu. Salah satu. Jadi untuk K action ID dengan dua huruf dua kata yaitu dapat menggunakan underscore. Di sini sudah benar yaitu untuk ID 1 yaitu dengan ID bintang CK. Kita coba ID 2, maka benar akan memunculkan ID 2 itu Nolariska. Di sini akan saya lanjutkan lagi. Lalu terdapat yang kita coba tadi yaitu find one dan find all. Metode find one dan find all ini merupakan shortcut yang disediakan Y untuk melakukan query berdasarkan nilai primary key atau nilai dari beberapa kolom. Metode find one ini akan menghasilkan satu baris data pertama hasil dari query. Metode find all ini akan menghasilkan seluruh baris data hasil dari query. Kedua metode ini dapat menerima parameter berikut ini, yaitu yang pertama nilai scalar value. Nilai tersebut dianggap sebagai primary key untuk data yang akan dicari. Lalu yang kedua, sebuah array berisi nilai skalar. Nilai-nilai tersebut diperlukan sebagai nilai primary key yang akan dicari. Lalu yang ketiga, sebuah associative array key value pair. Contohnya seperti ini untuk kita tadi menggunakan find one. Jadi seperti ini menggunakan metode find one. Setelah itu memasukkan ID dari data tersebut. Lalu yang kedua ada find all. Di sini contohnya untuk mengquery 3 data sekaligus, yaitu ID 100, 101, 123 menggunakan metode seperti ini. Lalu untuk mengembalikan aktif customer dengan ID 123, find one array dengan ID 123, lalu spesifikasi selanjutnya dengan status customer aktif. Di sini yaitu select from customer dari tabel customer, lalu where ID 123 dan statusnya adalah 1. Lalu yang ketiga yaitu mengembalikan all inactive customer, yaitu seperti ini dengan status sama dengan customer status inaktif. Lalu untuk SQL-nya akan menghasilkan kode seperti ini, select from customer where status 0. Mengakses data pada AR. Query melalui kelas AR akan menghasilkan data dalam bentuk objek atau instance AR. Setiap atribut dari objek AR memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR atau case sensitive. Atribut tersebut digenerate oleh Y secara otomatis. Jangan membuat atribut baru pada kelas AR dengan nama yang sama dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR tersebut. Setelah itu transformasi data. Seringkali data akan ditampilkan dengan format berbeda dari ketika Anda tersebut disimpan dalam database. Misalkan Anda ingin menampilkan kolom birthday yang disimpan di database dalam format timestamp menggunakan format YYY MMDD, yaitu tahun, bulan, dan hari. Anda dapat melakukan dengan menambahkan metode yang berfungsi untuk transformasi data tersebut. Lihat ke samping. Jadi di sini terdapat metode getter dan setter, yaitu getternya akan mereturn date, yaitu tahun, bulan, dan tanggal, yaitu diambil dari list birthday. Di sini saya ingin mencoba transformasi data, yaitu dibaca. Untuk baca ini tadi kita coba tambahkan kolom status. Yaitu kolom statusnya masih belum bisa dibaca, yaitu cuman terdapat angka 11. Di sini akan kita coba yaitu menggunakan seperti ini. Yaitu pada customer
pada modelnya kita akan membuat public function get status text Java, yaitu dengan if sama this, kita kasih nama di status dengan 1, maka akan mengembalikan aktif, dan else kita kasih non aktif. Kita samakan atas yaitu inaktif. Setelah itu kita coba, yaitu pada tabel baca kita tulis status tag, apakah bisa. Kita refresh. Nah, untuk kita buat tadi sudah berhasil, yaitu akan mengambil nilai status. Jika nilai 1 maka akan mengembalikan nilai aktif, sedangkan jika tidak nilai 1 akan mengembalikan nilai inaktif. Di sini saya coba rubah, yaitu untuk nolariska dengan ID 0. Kita refresh, maka status pada ini inaktif. Maka transformasi data sudah berhasil dilakukan. Di sini saya lanjutkan, yaitu mengambil data dalam bentuk array. Mengambil data dalam bentuk objek KR sangat konvensian, namun membutuhkan alokasi memori yang cukup besar. Untuk menghemat penggunaan memori, Anda dapat mengambil data dalam bentuk array dengan cara memanggil metode asArray sebelum menjalankan metode query. Kekurangan dari metode ini adalah Anda akan kehilangan fitur-fitur yang melekat pada objek KR. Misalnya, tipe dalam atribut pada objek KR otomatis disesuaikan dengan tipe data pada kolom di tabel, sedangkan pada array semua data bertipe string. Mengambil data dalam batch. Anda juga dapat mengambil data per kelompok atau batch. Cara ini dapat menghemat penggunaan memori, khususnya pada tabel yang memiliki banyak baris data. Di sini contohnya yaitu mengembalikan 10 customer dalam waktu tersebut. Seperti ini contohnya, yaitu customer fin, lalu batch-nya 10 dengan nama customer. Jadi akan dari tabel tersebut akan diambil 10 hingga data tersebut semua diambil. Di sini saya lanjutkan terhadap mengambil 10 customer dengan time dan iterasi dengan one by one. Jadi akan mengambil satu-satu hingga data tersebut terpenuhi. Lalu dengan eager loading, yaitu customer find with order. Order ini sepertinya untuk tabel yang kedua, lalu akan diambil satu-satu dengan alias dengan nama customer. Menyimpan data dengan AR, Anda dapat dengan mudah menyimpan data ke dalam database, yaitu yang pertama siapkan instan AR, yang kedua berikan nilai untuk atribut pada AR, yang ketiga panggil metode ydbActiveRecord save untuk menyimpan data ke dalam database. Lalu metode save dapat melakukan insert ataupun update tergantung keadaan instan AR. Jadi seperti ini untuk menginsert data baru. Lalu untuk update data juga menggunakan seperti ini, yaitu pertama kita cari ID-nya, lalu apa yang ingin diganti, setelah itu save. Di sini saya ingin contohkan yaitu menyimpan data. Di sini yang pertama kita akan membuat action terlebih dahulu di controller tas AR. Kita kasih nama function action tulis, yaitu pertama akan mengisi nama, lalu yang kedua mengisi email. Ke customer, yaitu kita buat objek baru. Setelah itu customer,
mengarah ke name, nama, yaitu kita ambil dari parameter nama, setelah itu email dengan parameter email, setelah itu kita save. Kita coba tes, yaitu pertama dengan tulis, lalu tak query stringnya kita tulis nama dengan data, kita coba di sini Andromido, lalu yang kedua email dengan email andromido@gmail.com. Akan blank seperti ini, kita cek yaitu kebaca apakah sudah masuk. Maka sudah masuk ya untuk ini, untuk yang baru. Kita tes lagi ya, kita refresh, maka sudah masuk. Jadi untuk contoh mengisi menyimpan data dengan AR seperti ini tadi caranya. Lalu selanjutnya validasi data. Karena kelas DBActiveRecord di-extend dari kelas model, kelas AR juga memiliki fitur validasi yang sama. Anda dapat mendeklarasikan aturan validasi pada kelas AR dengan mengoverride fungsi rules. Ketika Anda memanggil metode save, secara default dia akan menjalankan metode validate terlebih dahulu. Jika metode validate mengembalikan nilai true, maka data akan disimpan ke dalam database. Sebaliknya, jika terdapat kesalahan validasi, maka metode validate akan mengembalikan nilai true dan data tidak akan disimpan ke dalam database. Jika Anda ingin menyimpan data tanpa menjalankan validate, Anda dapat memanggil fungsi save lalu dengan parameter false. Di sini saya contohkan, yaitu yang pertama akan kita ke model customer, kita tulis validation if function validate, kita sesuaikan yaitu dengan mengembalikan return. Setelah itu terdapat array return validate, kita coba menggunakan rules ya, kita salah menulis. Dengan rules yang pertama yaitu kita akan menambahkan array. Di sini saya coba ketik nama, lalu email, setelah itu required, setelah itu kita buat lagi yaitu untuk email, yaitu dengan email seperti ini. Sekarang kita tes. Di sini saya menuliskan email tidak menggunakan TLD, jadi langsung Gmail. Kita coba, kita buat data baru tapi dengan status menulis emailnya tidak lengkap. Kita enter, kita lihat di database, tidak akan masuk karena di sini terdapat validasi yaitu email adalah field email harus diisi dengan email. Di sini emailnya tidak lengkap maka tidak akan diproses. Kita coba menuliskan baru, kita lengkapkan, kita coba refresh, maka baru masuk. Saya coba lagi dengan data lain dengan email tidak lengkap, maka data ini tidak masuk.
Di sini saya coba untuk method save kita beri nilai false, yaitu di sini pada save terdapat yang pertama run validation, kita coba nilai false, kita save. Terus ini kita buat data baru lagi, kita tulis Sri dengan email Sri dengan email tidak lengkap, kita coba enter, kita refresh, maka validasi tidak dijalankan, maka data untuk email yang tidak lengkap akan bisa masuk. Dirty attribute, ketika Anda memanggil metode save untuk menyimpan atau mengupdate data melalui active record, I hanya akan menyimpan dirty attribute saja. Sebuah atribut dianggap dirty jika nilai atribut telah diubah setelah atribut tersebut dibaca dari database. Metode validate akan tetap dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty atau tidak. Anda dapat mengetahui atribut mana saja yang dirty dengan memanggil metode idActiveRecord get dirty attribute. Default attribute value, berapa kolom pada tabel memiliki nilai default. Untuk mendapatkan nilai default dari database dapat Anda lakukan dengan memanggil metode load default value. Jadi di sini untuk mengeload default value dapat menggunakan metode seperti ini dengan load default value, lalu mengupdate beberapa baris sekaligus, yaitu dengan metode save yang telah dijelaskan sebelumnya hanya dapat mengupdate satu baris data untuk setiap pemanggilan. Untuk mengupdate beberapa baris data sekaligus dapat Anda lakukan dengan memanggil metode update all dengan cara seperti contohnya seperti ini. Jadi update tabel customer dengan men-set satu-satu di mana email itu adalah example.com. Jadi dengan email yang belakangnya @example.com maka akan statusnya menjadi 1. Menghapus data, untuk menghapus satu baris data, yaitu yang pertama ambil data yang akan dihapus dari database, lalu yang kedua panggil metode idActiveRecord delete. Sedangkan untuk menghapus beberapa atau semua baris data sekaligus, Anda dapat memanggil metode idActiveRecord delete all. Jadi seperti ini contohnya, seperti find1 tadi, tapi kita tambahkan yaitu dengan customer delete. Bekerja dengan transaksi. Transaction dapat diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali. Di dalam sebuah transaction, jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Sedangkan jika ada satu perintah yang gagal, maka akan dilakukan perintah rollback. Lihat contoh di samping untuk penggunaan transaksi pada AR. Jadi contohnya untuk seperti ini, yaitu menggunakan try dan catch, yaitu ketika di try ini ada yang salah maka akan otomatis dilempar di catch, lalu catch ini akan merollback transaksi tersebut. Atau alternatifnya seperti ini, bekerja dengan relational data. Selain bekerja dengan tabel tunggal, ActiveRecord juga mampu untuk membawa serta tabel yang berrelasi dengan tabel utama. Sebagai contoh, data customer berrelasi dengan data order, di mana seseorang customer dapat memiliki satu atau lebih order. Dengan deklarasi relasi yang benar, Anda dapat mengakses daftar order dari seorang customer melalui ekspresi customer orders. Ekspresi ini akan berisi array dari objek KR order. Deklarasi relasi. Di sini untuk deklarasi relasi kita harus mendeklarasikan relasi di dalam kelas R terlebih dahulu. Langkah deklarasinya sederhana, cukup dengan mendeklarasikan metode relation untuk setiap tabel yang berrelasi dengan tabel dari AR. Setiap metode untuk relasi harus diberi nama dengan format getXYZ, di mana XYZ ini disebut nama relasi. Fungsi hasMany digunakan untuk mengakses relasi one to many, sedangkan fungsi hasOne digunakan untuk mengakses relasi one to one. Jadi contohnya seperti ini.
customer untuk mendapatkan order kan, customer bisa one to many, yaitu banyak order seperti ini contohnya. Untuk tabel order yaitu as one dengan contoh seperti ini. Di sini saya ingin contohkan yaitu untuk order, kita buat untuk relasi one to many, kita buat tabel order dengan ID lalu auto increment, lalu kita tulis date dengan date time, lalu yang terakhir yaitu customer ID. Kita simpan. Di sini pada order kita coba insert, kita coba date 20 dengan ID 1, kita simpan go, kita tambah lagi coba. Data order sudah terisi. Sekarang kita coba untuk relasi, yaitu membuat di tabel di model customer. Setelah itu menuliskan relasinya. Public function get orders, kita tulis return dengan this as many, yaitu kelas yang pertama terdapat di, kita panggil kelasnya, kita buat terlebih dahulu menggunakan key basic web key. Pada model kita buat yaitu order, setelah itu preview, kita generate. Maka untuk order sudah terbuat. Sekarang kita akan memasukkannya untuk parameter pertama yaitu order. Jangan lupa kita tambahkan terlebih dahulu use order, lalu class name. Sudah benar untuk penulisan. Itu untuk parameter kedua yaitu pada order ini kolom customer ID, lalu yang mengarah asosiatif dengan kolom ID yang di customer. Jadi seperti tadi kita tuliskan customer ID associative array dengan pada customer dengan nilai ID. Sepertinya ada salah, kita cek terlebih dahulu. Oh, untuk pengimportan ternyata salah, yaitu kita harus menuliskan namespace-nya, terus kita kasih nama alias, setelah itu class name seperti ini. Jadi untuk mengimport model seperti ini caranya. Kita tes sekarang dibaca, kan akan mengembalikan yaitu associative array. Kita tuliskan di show, kita tulis 3 list order, kita tulis full, kita for it terlebih dahulu.
kita tulis customer lalu get orders as order, jangan lupa kita kasih n for each. Lalu pada li kita tulis, kita menggunakan all coba, karena agar ada angkanya kita tulis sintak PHP order lalu date. Kita coba lihat di show, lalu masukkan ID nya, kita coba 1. Sepertinya bukan show, kita lihat di controller terlebih dahulu. Baca 1. Get order, sepertinya ada kesalahan. Kita lihat terlebih dahulu untuk salahnya. Sepertinya kita ada salah, yaitu pada show, yaitu kita memanggil nama orders saja, tidak menggunakan get. Kita coba refresh, maka untuk list order sudah muncul. Kita lihat ID 2. Nah, maka untuk list order sudah muncul, jadi untuk relasi one to many sudah berhasil dilakukan. Mengakses relasi data, ini yang kita contohkan tadi, yaitu setelah mendeklarasikan sebuah relasi, Anda dapat mengakses relasional data melalui nama relasinya. Jika sebuah relasi dideklarasikan menggunakan fungsi hasmany, maka dia akan mengumpulkan array dari objek active record yang direlasikan. Sedangkan jika deklarasi relasi menggunakan fungsi hashone, maka akan mengumpulkan sebuah objek active record. Jadi seperti ini contohnya untuk mengambil seperti tadi yang saya contohkan. Lalu relasi melalui junction table. Jadi di sini junction table yaitu many to many, yaitu contohnya seperti buku dan kategori. Jadi buku itu bisa memiliki banyak kategori, dan kategori bisa mempunyai banyak buku. Seperti itu contohnya. Jadi ada 3 tabel, yaitu yang tabel pertama buku, yang kedua yaitu tabel kategori, yang ketiga yaitu tabel buku kategori. Di dalam data modeling kadang kita mendefinisikan relasi many to many. Kayak misal relasi antara tabel order dan tabel item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item dan satu item dapat berada dalam beberapa order. Pada kondisi ini dibutuhkan sebuah tabel relasi yang biasa disebut junction table. Anda dapat mendeklarasikan relation melalui junction table dengan memanggil metode via atau via tabel. Jadi contohnya untuk many to many seperti ini contohnya. Relasi melalui junction table yang kedua yaitu cara menggunakan relasi yang dideklarasikan melalui junction table sama seperti relasi normal. Perhatikan contoh berikut ini. Jadi untuk pemanggilan junction table seperti ini, normal seperti yang kita coba seperti hasmany tadi. Lalu lazy loading dan eager loading. Data pada tabel relasi dapat diakses seperti mengakses sebuah properti normal. Pengaksesan seperti ini disebut sebagai lazy loading, yang artinya query pada tabel relasi hanya akan dilakukan jika data pada tabel relasi tersebut dibutuhkan atau dibaca untuk pertama kali. Perhatikan contoh di samping atas, yaitu yang pertama akan menjalankan SQL pada customer saja. Lalu yang kedua akan menjalankan SQL pada tabel order, di mana kolom customer dengan customer ID 1, 2, 3. Lalu yang ketiga tidak menjalankan SQL apapun karena customer order sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penulisan kode di samping disebut lazy loading.
Jadi lazy loading sangat convenient digunakan, namun untuk beberapa kasus penggunaan lazy loading memiliki performa yang buruk. Jadi selama kita percobaan tadi yaitu adalah menggunakan metode lazy loading. Selanjutnya, perhatikan contoh di kanan atas yang dijalankan secara lazy loading. Customer find lalu limit 100 lalu all. Di sini for it customer dengan customer. Setelah itu di dalam for it terdapat untuk memanggil order. Jadi seperti ini tidak efisien karena disebabkan setiap kali mengakses data order untuk mengakses masing-masing customer di dalam for it, sebuah statement SQL akan dijalankan. Jadi setiap satu-satu akan dijalankan, maka akan tidak efisien, akan menyebabkan akan mengakibatkan aplikasi memakan resource banyak. Jadi untuk menyelesaikan masalah dapat dengan eager loading. Lalu lihat contoh di bawah kanan seperti ini untuk kode eager loading, yaitu dengan cara yang pertama select from customer limit 100. Setelah itu yang kedua select from order where customer ID in. Nah, jadi kita menambahkan with order, yaitu tabel order kita panggil juga. Jadi saat kita for it, maka order ini tidak membuat mengquery order lagi karena sudah dilaksanakan di pada yang pertama ini. Dengan memanggil metode with, Anda telah menginstruksikan objek KR untuk sekaligus mengakses data order dari 100 customer dengan satu statement SQL, sehingga total statement SQL yang dijalankan hanya 2 saja, jauh lebih efisien dibandingkan dengan 101 statement seperti yang dijalankan secara lazy loading. Migration. Y2 memiliki fitur yang sangat lengkap terkait database migration. Dengan database migration, Anda dapat membuat tabel, yaitu menambahkan foreign key, membuat ID, membuat junction table, dan lain-lain. Gunakan perintah y migrate grid untuk membuat file migrasi dasar, atau Anda dapat melengkapinya kemudian. Gunakan perintah y migrate untuk menjalankan proses migrasi. Untuk fitur migrasi yang lengkap dapat ditemukan pada dokumentasi Y2. Di sini saya coba yaitu membuat migrasi. Kita buat terminal baru, kita tuliskan sintak ini yaitu y migrate garis miring grid lalu nama tabelnya grid tabel. Kita coba di sini news. Kita terus php coba. Nah, setelah itu kita seperti ini, kita ketik yes, maka akan muncul folder migration. Jadi sudah muncul untuk tabel migrationnya, yaitu sekarang kita akan menuliskan yaitu yang pertama metode this grid tabel, yaitu tabel pertama dengan cara penulisan seperti ini, tanda kurung 2 kali. Setelah itu nama tabelnya news. Setelah itu field yang mau diisi kolomnya. Yang pertama di sini saya coba ID, yaitu dengan primary key. Setelah itu kita coba title, ini menggunakan koma. Dengan panjang tidak usah kita kasih panjang karena biasanya defaultnya adalah 255. Setelah kita terus body menggunakan teks, jangan lupa titik koma. Setelah itu kita coba
melaksanakan migrate, yaitu php i migrate. Di sini kita klik yes, kita lihat di database apakah sudah muncul. Untuk tabelnya sudah muncul dengan struktur seperti tadi, ada ID, title dengan varchar, tipe data varchar, lalu body dengan tipe teks. Jadi migration ini untuk seperti versioning database seperti Laravel. Lalu untuk latihan ini akan saya buat untuk di video selanjutnya. Untuk video ini materi working with database sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.